Filmians, siapa dari kalian yang udah gak sabar nih mau menyaksikan film Catatan Si Boy versi reboot? Dan kali ini bersama saya Reta Putri, kita bakal ngobrolin seputar film yang diproduksi oleh MD Pictures dengan karakter dari para pemainnya, yaitu ada Angga Yunanda. Hai. Ada juga Elman. Halo. Ada Carmel. Hai. Dan juga ada Vasco. Halo. Nah, untuk awalan nih ya, nanya kabar dulu aja deh. Gimana kabarnya? Baik. Excited mau main-main ke sini. Excited. Seneng sih aku kalian bisa merasakan polusi Pulau Gadung ya. Aku bertahun-tahun di sini sesat. Oke nih, kita langsung masuk ke filmnya. Boleh perkenalan dulu kali ya, di sini kalian perannya sebagai siapa, karakternya seperti apa? Aku di sini karakternya sebagai Emon. Emon itu sahabatnya, sohib deketnya si Boy dan si Andi. Jadi ada satu lagi karakter namanya Andi gitu, dan mereka ini kayak Three Musketeer lah ya, kayak Three Musketeer, selalu ada Boy pasti ada Andi dan ada Emon gitu, dan dimana Boy lagi kesusahan lagi seneng selalu ada buat si Mas Boy. Kalau aku berperan sebagai Boy di film Catatan Si Boy, kalau karakternya sendiri dia ya bisa dengerin langsung sih sebenarnya di lagunya Catatan Si Boy yang baru aja rilis, yang dinyanyikan oleh Slang sekarang. Dan ya karakternya dia pastinya hampir bisa dibilang too good to be true ya. Dia sempurna banget, kayak perfect, baik hati pastinya, terus dia pinter, dia bergaul sama semua orang, dia punya banyak pertemanan yang luas, tapi emang yang paling dekat sama Andi dan juga Emon gitu. Dan di sini menceritakan tentang perjalanan hidupnya Boy, tentang percintaannya, pertemanannya, sekolahnya, kuliahnya, dan semua hal-hal yang menarik lah mungkin di usia muda gitu diceritain di sini, termasuk konflik antar dua wanita. Aku di sini berperan sebagai Ocha. Ocha ini perannya di dalam film Catatan Si Boy adalah seorang cewek yang naksir berat sama Boy udah lama tapi nggak pernah ditengok-tengok sama Boy. Iya, jadi Emang sakit loh. sakit hati soalnya kan. Iya. Oh, jadi pengagumnya Boy. Fanboy ya? Agak obses Fanboy. jatuhnya bener-bener. Fanboy. Iya. Kalau aku di film Catatan Si Boy ini berperan sebagai Jeffrey. Di film tahun 87 itu diperanin oleh Mas Leroy Osmane. Dan karakter Jeffrey ini bisa dibilang kalau di film Catatan Si Boy itu sebagai antagonisnya. Kenapa dia menjadi antagonis? Karena Boy mengambil sesuatu yang dulunya punya Jeffrey, yaitu salah satu dari dua perempuan yang dia bilang tadi. Aku juga pengen tahu nih secara garis besar ya, film itu tentang apa gitu? Apa yang dibahas di film ini? Apalagi ini kan bukan remake ya, katanya tuh versi Remake. reboot. Oh, Iya, remake, ya reboot sih. Cerita aslinya sangat Similar. similar. Kayak bisa dibilang mungkin 99%. Masih mengadaptasi dari film pertamanya Catatan Si Boy. Oh, yang di tahun 87 Di itu. tahun 80. Soalnya kayak maksudnya karakter-karakter kita aja itu Karakternya sama Udah ada semua, gitu di film terus konflik yang terjadi juga sama, cuma perbedaannya adalah latar waktu. Oh, oke. Kalau sekarang kita nggak nge-remake 80-an ya, tapi tetap versi sekarang yang di 2023 ini gitu. Jadi semua serba stylish, tempat-tempat yang emang lagi booming sekarang kita pakai, dan misalnya kayak gaya bahasanya juga gaya bahasa yang sekarang gitu, bukan yang 80-an. Konfliknya sebenarnya udah di-spill beberapa tadi ya. Kayak konflik aku sama Jeffrey itu lumayan jadi highlight juga di filmnya karena berantem lumayan ekstrim ya. Ada banyak sequence actionnya akibat konflik antara aku dan Vera yang dia lakukan gitu. Walaupun sebenarnya seharusnya bagi Vera konfliknya sebenarnya udah selesai, dia aja yang tetap berusaha kayak ya belum selesai gitu, masalahnya belum selesai dan lo bermasalah sama gue gitu. Betul. Sedangkan gue ngerasa gue gak pernah punya masalah lagi gitu. Iya, Gua nggak ada tiba-tiba masalah nongol. lagi. Sama mungkin konflik sama Emon sama Ocha kali ya. Iya. Kalau konflik kita tapi konflik
Adu mulut. Rebutan boy. Bukan. Nggak, jadi kan karena si boy ini, si Emon ini sangatlah overprotective sama temennya. Jadi ketika udah si boy tahu nih nggak suka sama Ocha, tapi Ocha tuh masih ngejar-ngejar terus. Jadi kayak udah dong, say gitu. Tapi sulit nggak sih untuk pendalaman karakternya nih? Karena kan kalian pasti nggak sama dunia aslinya dong. Kalau aku lumayan sulit dan kayaknya tricky ya, lebih ke tricky karena karakternya kan pernah dimainin sama aktor yang sangat legend, Momongki Alexander, dan gimana caranya mengemas Boy itu tetap fresh dan terlihat believable, tapi juga nggak ngelupain gimana sih core-nya sebagai Boy di film Catatan Si Boy originalnya gitu. Dan itu yang menurut aku harus agak lama gitu buat digalinya, buat dicarinya. Dan aku sih beruntung bisa didirect sama Mas Hanung sih, karena punya banyak waktu untuk bisa sharing-sharing juga sama beliau, sama teman-teman yang lain juga yang ada di sini gitu. Oke, kalau Emon? Nah, kalau Emon ini tuh sebenarnya agak tricky banget sih. Soalnya aku tuh mungkin diajak casting juga berawal karena aku kan emang viral di TikTok dengan bahasa-bahasa salonnya itu. Jadi sebenarnya waktu itu mereka pengen sesuatu yang baru dari Emon gitu. Nah, tapi aku tuh karena sebelum syuting itu, sebelum reading pun juga udah ngelihat Emon yang seperti itu yang diperanin sama almarhum Mas Didi Petet. Kayak gimana ya untuk bisa ngebentuk si Emon ini sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, tapi juga nggak menghilangkan Emon yang bouncy personality-nya, yang kayak gitu-gitunya. Jadi itu sempat ya untungnya ada acting coach, ada Mas Hanung juga, jadinya kayak gimana nih dari kalau nggak ada Mas Hanung mungkin gue tersesat kali ya, soalnya kayak test cam sempet test cam juga, terus casting directornya bilang coba kayak gini, coba kayak gitu, coba kayak gini. Akhirnya Mas Hanung datang cuman ngasih tahu, ngedirect aku ya bagus kayak gini gitu. Jadi ya kalau persamaan personality ya Emon lebih lebay nggak sih? Emon lebih lebay sih, kalau soalnya Emon tuh kayak nggak ada capeknya nggak sih? Kayaknya lu sendiri juga gitu. Gue ada capeknya. Gue ada capek kalau udah nyampe kos, capek gue. Nyampe rumah gue capek. Kalau dari aku mungkin ya kayak kata Angga tadi, bebannya lebih karena dulu udah ada film originalnya. Jadi kita tuh ngeperanin suatu peran yang udah pernah dimainkan oleh seorang aktor sebelumnya. Tapi karena kita persiapannya juga lumayan intens 1 bulan itu dengan acting coach, jadi kita ngebedah scene by scene. Dan acting coach-nya juga acting coach yang sangat bagus dan sangat membantu kita. Akhirnya pas kita syuting paling cuma deg-degan di awal, tapi setelah itu lumayan oke lah untuk ngejalaninnya. Kalau membangun chemistry ini antara kalian masing-masing? Sebenarnya menurut aku nggak begitu susah sih. Mungkin karena range umur kita juga sama lah, mirip-mirip. Terus juga iya sih, terus kita kan juga reading ketemu terus hampir setiap hari, dan setiap harinya juga dari pagi sampai sore gitu. Jadi kita banyak spend time, ya kita banyak spend time bareng-bareng gitu. Jadi untuk bangun chemistry-nya nggak begitu susah. Jadi pas syuting juga udah enjoy gitu. Kalau proses casting nih ya, kalau tadi kan Elman ini dipanggil berarti ya? Jadi ditawarin, bukan dipanggil sih. Karakter Emon tuh banyak banget sih. Iya, jadi ada Ini banyak. proses yang paling lama buat cari karakter. Jadi kita udah Maaf ya. reading kita udah reading lama banget. Hampir sebulan. Hampir sebulan, terus Emonnya baru muncul pas udah di akhir-akhir, tinggal berapa 2 minggu sebelum syuting. Iya, 2 minggu sebelum syuting ya? Iya. Iya. Karena emang paling ikonik itu menurut aku sih emang karakter dari Emon ya, yang paling kayak sulit. kayak punchline-nya, Iya. punchline-nya, terus udah kayak gitu kayak ya maksudnya kan orang tuh pasti nungguin si Emon ini gitu, yang ditunggu-tunggu gitu. Nah, jadi sebenarnya ada mungkin banyak kandidat, tapi ya aku juga udah sempet casting udah lama, terus nggak dipanggil, mungkin banyak pemikirannya lah gitu kan, soalnya mau buat Catatan Si Boy ini sebegitu menariknya dengan production value yang bagus juga gitu. Jadi ya emang bener-bener disaring dan akhirnya aku keterima lagi. Kalau yang lain kalian dipanggil juga, ditawarin, atau memang sudah dikasih, oh ini Boy, oh ini sebagai Ocha?
Oh enggak, juga ngelewatin screen test dulu sih kalau aku ya. Tapi screen testnya juga kalau waktu itu pas aku casting screen testnya buat karakter Jeffrey. Tapi kalau bicara soal pemeran utamanya kan Angga dan Shiva ya. Kalau kalian kan udah sering main bareng nih. Tapi masih ada canggung nggak sih, dan di real life kan emang kalian mantan gitu ya. Sebenarnya ada canggung nggak sih kalau acting di setiap judul gitu? Apalagi ini sekarang Catatan Si Boy, film legendaris. Enggak sih canggung karena kita aktor ya. Iya, apapun yang kita lakukan di depan layar adalah ya sebagai karakter yang kita mainin gitu. Karena emang udah deket juga sama hampir semua pemain yang ada di sini, walaupun sebenarnya mungkin ada di beberapa aku baru ketemu sekarang juga di produksi, tapi menurut aku nggak ada sih kalau canggung karena emang udah persiapannya panjang seperti yang tadi kita udah bilang. Kalau aku justru agak lebih lama lagi gitu karena ada workshop, fighting scene-nya juga gitu. Nah kan di sini juga ada pemeran asli dari film Catatan Si Boy ya. Iya, ada Tante Meriam Bellina sama Mas Dede Yusuf. Nah kalian tuh bakal ada kejutan nggak sih nanti pas lagi tayang tuh, misalnya kayak Mas Onki tiba-tiba muncul, atau mungkin memang hanya 2 orang itu? Nonton aja sih nanti. Gimana ada surprise apa lagi yang ada di film Catatan Si Boy. Tapi pastinya pemain-pemain lamanya masih tetap akan muncul. Walaupun tidak Sesuai semua, karakter. Tidak semua, dan tidak Sesuai karakter. sesuai dengan karakternya. Kalian tuh dapat arahan dari pemain aslinya nggak sih? Kayak Tante Meriam Bellina di lokasi mungkin ngajarin. Karena kan dia yang terlibat langsung di pembuatan tahun 87. Vera-nya mungkin pasti sih. Dia kalau Vera kan yang meranin Alisa Dagize. Dan dia kebetulan emang lumayan banyak satu scene bareng sama Mamanya. Mama gitu. Jadi, Mamanya Mbak Miriam. Iya. Iya. Pasti mungkin banyak ngobrol sama mereka sih karena kan karakternya juga sama ya. Mereka memerankan Tante Meriam Bellina memerankan karakter Vera. Iya. Versi dulu. Kalau bicara soal persiapan kalian, kira-kira menghabiskan waktu berapa lama sih dari awal reading? Jadi total syuting sama reading mungkin 2 bulan, 2 bulan setengah. Oh berarti persiapannya cukup lama ya, dari tahun lalu kan 2022 ya. Cuma mungkin masalahnya di Emon aja kali ya, pemilihan karakternya paling lama ya. Kalian pas reading gimana, nggak ada Emon? Siapa yang jadi Emon? Tapi boleh di-spill nggak sih kandidatnya dari? Nggak bisa sih. Ya. Paling nggak bisa. Pokoknya yang bisa kita spill adalah lebih dari 50 orang yang casting. Aku bahkan screen test untuk karakter Emon tuh ada kayak kan ada beberapa final kandidat gitu. Ada kayaknya 5 nama gitu. Film Catatan Si Boy menurut aku udah jadi legendaris banget dan semua orang pasti tahu siapa Catatan Si Boy itu kayak apa Catatan Si Boy, filmnya kayak gimana gitu, pasti orang udah familiar banget dan itu jadi kehormatan yang luar biasa buat kami bisa menjadi penerus lah gitu. Siapa tahu ini bisa jadi the next iconic film lagi sampai berapa ratus tahun ke depan. Tapi kalian ada rasa takut nggak sih saat dikasih tahu nih, oh kalian lolos? Ada rasa takut nggak sih sama ekspektasi dari para penonton? Ya pasti ada pressure Pasti nggak sih, sih kan, karena kan kita mau kasih yang terbaik ini itu juga, terus ditambah penonton pasti, apalagi yang udah nonton yang dulu-dulu pasti mereka udah punya gambaran dan imajinasi sendiri, oh kalau ribut akan kayak gimana, dan juga susah untuk kita buat menuhin semua imajinasi orang yang nonton kan, jadi kayak tapi kita berusaha memberikan yang terbaik, yang pas, yang sesuai. Dari kata orang-orang yang udah sempet nonton filmnya, jadi orang-orang produksi, orang-orang dari MD Entertainment, MD Pictures, yang udah nonton bangga dan suka sekali sama filmnya gitu. Jadi kita juga nggak sabar untuk nonton filmnya fullnya nanti pas di premiere. Tadi kan kita ngomong ikonik nih ya, ikoniknya kan Boy sama si Emon gitu ya. Kalau yang Semuanya ikonik sih. ya, tapi kalau netizen tuh paling menanti banget Boy dan juga Emon gitu. Nah kalau yang aku lihat dari trailer itu komentar netizen, udah beberapa yang kayak menghakimi, udah beberapa yang menilai kayak nggak cocok. Padahal mereka baru nonton setengah nih, ya kan? Kalau kalian boleh ngomong langsung ke mereka, apa sih yang pengen kalian sampaikan nih? Aku juga sebenarnya pas kepilih sebagai Emon banyak juga yang kayak ada yang menentang lah gitu. Ada yang menyebut nama, malah harusnya cocoknya si ini gitu. Tapi kan ya karena orang casting pasti lebih tahu kan gitu, lebih ngerti gitu nih orang begini begitu dengan karakteristik yang ada. Jadi aku yang dapat, jadi aku sih nggak musingin lah gitu yang penting kita dapat perannya. Oke, kita bicara lagi soal proses pembuatan nih.
Apa sih yang paling nggak bisa kalian lupain atau mungkin yang paling berat buat kalian? Pokoknya Emon ini harus terlihat gagah gitu di depan adik kelasnya gitu. Dan itu sebenarnya agak-agak sulit karena aku tuh termasuk cowok yang soft boy. Kalau aku pribadi sebenarnya filmnya kompleks banget, dramanya mulai dari kayak happy banget sampai frustasi banget tuh ada gitu. Jadi eskalasi dari karakternya juga menurut aku itu jadi salah satu tantangan juga yang berat gitu karena layernya banyak banget. Tapi kalau untuk stamina mungkin ya sequence fightingnya lumayan bisa dibilang banyak ya, lumayan banyak dan berat gitu. Jadi itu salah satu yang aku rasa cukup challenging sih. Kalau buat aku secara segi karakter gitu sebenarnya nggak begitu susah, cuma tapi bukan gitu baru mau dilanjutin, tapi kan setiap karakter pasti ada sesuatu yang harus kita bedah lagi, kita perhatiin lagi kayak gimana. Terus juga itu sama kayak Kak Elman, ada bantuan dari Mas Hanung, dari acting coach kita. Terus kebetulan juga si Ocha ini dengan gengnya dan Alisa dengan gengnya, kita juga harus ngelakuin workshop. Cuma aku nggak bisa kasih tahu workshopnya apa, yang itu juga lumayan serem. Tapi pokoknya workshopnya seru, cuma juga lumayan intens gitu. Kita beberapa hari terus-terusan lakuin workshopnya, and waktu yang Untuk adegan yang penting ya? Untuk adegan yang lumayan penting. Ya, dalam waktu yang pendek kita harus langsung bisa karena tinggal beberapa hari lagi syuting kayak waktu itu kalau nggak salah. Jadi mungkin kesulitannya di situ ada workshop. Iya. Enggak. Pokoknya kalau mau tahu apa yang gengnya Ocha dan gengnya Vera lakuin gitu sampai workshop kayak gitu, nonton aja. Kalau buat aku mungkin susahnya karena karakter Jeffrey ini dia emosian terus dari awal. Jadi semua scene aku ada emosinya. Dia jadi di luar set pun bentak-bentak orang. Scene-nya maksudnya emosi di setiap scene-nya berat. Bisa sampai ke sana sih kalau keterusan. Jadi di situ sih di emosi yang berat setiap scene itu. Film yang sangat punya budget produksi yang tinggi. Jadi pasti kalian bakal dimanjain setiap detiknya, nggak bakal kayak ada shot-shot yang jelek tuh di detik ini, di scene yang ini gitu. Jadi menurut aku semua scene-nya worth to watch banget sih. Eye pleasing. Kayak dimanjain mata Dan kalian. masih nanti tetap nonton. ikonik banget karena kita masih tetap kayak nyelipin beberapa part kayak original filmnya dulu kayak gimana, masih tetap ada beberapa yang diimplementasikan di sinematografinya gitu. Setnya ada nggak kesamaan sama yang dulu atau Kalau set mungkin enggak sih, enggak ada yang sama, hampir semuanya baru kayak rumah, kampus, kafe, tempat-tempat itu masih semuanya baru. Mungkin vibes-nya mungkin masih tetap sama, kayak ngapain aja, konfliknya apa tuh masih sama. Cuma untuk tempat dan segala macamnya itu settingnya baru gitu. Karena mungkin udah banyak yang tutup juga kali ya. Oke, kalau misalnya pesan dari film ini buat penonton, menurut kalian pribadi sebagai pemainnya? Menurut aku film ini menceritakan tentang kehidupan seorang anak yang punya segalanya, tapi tuh ada juga kesedihan yang dia punya gitu, ada kesedihan. Dan ini juga mengajarkan kalau ya buktinya Boy mau berteman sama Emon yang flamboyan, yang kemayu gitu, tapi juga masih mau berteman gitu. Jadi emang genuine gitu pertemanannya, friendshipnya tuh emang tulus dari hati. Ya itu sih yang apa namanya, yang pengen dikasih tunjuk gitu ya ke penonton. Kalau buat aku semua kalangan bisa nonton, semua umur bisa nonton, baik yang kayak anak-anak Gen Z seperti kita yang mungkin familiar banget dengan nama Boy tapi nggak pernah nonton kira-kira film catatan si Boy original itu seperti apa, bisa tetap kayak fun nontonnya, menyenangkan tapi tetap fresh. Dan buat mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak kita yang dulu sangat mencintai film catatan si Boy, yang tumbuh bersama catatan si Boy, yang besar sama mereka, yang kayak mungkin pacarannya dulu nontonnya itu, sekarang bisa bernostalgia lagi gitu dengan filmnya, dengan kemasan yang baru. Ya karena film ini kan menceritakan bisa dibilang kayak seluruh aspek kehidupan yang ada di anak-anak muda, atau tapi juga ada pandangan dari orang tuanya juga. Jadi ini bisa kasih
kasih pesan bahwa kehidupan itu nggak cuma dari satu sisi apa yang kita lihat, ada banyak sisi juga yang bisa kita pelajari dan kita perhatikan gitu. Kalau dari aku pesannya semoga ini bisa menjadi sebuah film, paling penting untuk sebuah film ditonton itu sebagai source of entertainment. Jadi semoga semua penontonnya suka dengan hasil karya kita yang kita udah kerja keras banget buat film ini. Terakhir, satu kata untuk catatan si Boy. Keren. Angga? Menggelegar. Carmela? Iconic. Gua energetic. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Buat semuanya yang udah mampir di sini. Sukses untuk catatan si Boy yang pastinya hargai setiap apa yang sudah diusahakan sama mereka karena kalian nggak tahu jerih payah mereka di balik layar itu ya. Hai, jangan lupa teman-teman semua untuk saksikan film Catatan Si Boy mulai tayang di bioskop tanggal 17 17 Agustus. See you. Bye-bye.